Direktur Teknik Manchester United, dan Ashworth menyambut sukacita kedatangan dua rekrutan anyar klub, Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui. Keduanya bergabung ke Old Trafford dengan biaya gabungan senilai 60 juta pound dari raksasa Bundesliga Jerman, Bayern Munich. Ashworth pun mengungkapkan alasan mengapa klub asuhan Erik ten Hag ini ngotot mendapatkan jasa kedua pemain tersebut. Menurutnya, Matthijs adalah bek yang luar biasa dan pemenang yang sudah terbukti, yang akan menambah kualitas, pengalaman dan kepemimpinan ke grup para pemain senior yang sudah ada. Ashworth yakin bahwa tahun-tahun terbaiknya masih akan datang. Perihal Mazraoui, Ashworth menambahkan bahwa ia itu pemain dinamis, fullback menyerang yang bisa bermain di kanan dan kiri pertahanan. Pengalaman dan keserbagunaannya akan membuat dia jadi tambahan luar biasa bagi skuad MU. Setelah memenangkan sejumlah trofi dalam karirnya, Ashworth yakin bahwa mentalitas pemenang Noussair akan menjadi aset nyata bagi tim ini. Mazraoui memilih nomor punggung 3 di MU, sedangkan de Ligt memilih nomor 4. Manchester United memiliki strategi transfer yang baru. MU fokus merekrut pemain yang mereka yakini memiliki tahun-tahun terbaik di depan mereka selama jendela transfer pertama Ineos sebagai operator klub. Kesepakatan ganda dengan Bayern Munich untuk Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui pada Selasa malam membawa klub tersebut mendatangkan 4 pemain baru sebelum dimulainya musim Liga Primer, dengan bek tengah yang didatangkan seharga 45 juta euro dengan tambahan 5 juta euro, dan bek sayap Mazraoui seharga 15 juta euro dan 5 juta euro sebagai tambahan potensial. Biaya belanja pada jendela pertama yang diawasi oleh eksekutif sepak bola baru, Sir Jim Ratcliffe, mencapai 156,6 juta pound, setelah Leny Yoro dan Joshua Zirkzee didatangkan lebih awal di musim panas. Meskipun de Ligt dan Mazraoui memiliki banyak pengalaman, mereka baru berusia 25 dan 26 tahun, sementara Yoro baru berusia 19 tahun dan Zirkzee berusia 23 tahun, dan itulah rentang usia yang kini ingin dilirik United. De Ligt telah bermain untuk Ajax, Juventus, dan Bayern Munich, sementara Mazraoui juga pernah bermain untuk Ajax dan Bayern. Biaya transfer de Ligt murah untuk pemain seusianya dan pengalamannya. Dia telah memenangkan gelar di Eredivisie, Serie A, dan Bundesliga. United melihat Mazraoui sebagai bek sayap yang serba bisa dan dinamis, yang secara krusial dapat bermain sebagai bek kanan dan bek kiri. Dengan Luke Shaw dan Tyrell Malacia yang masih cedera, pemain Maroko itu kini bisa menjadi pilihan untuk bermain di sisi kiri pertahanan. Dengan Lisandro Martinez dipaksa bermain di sana dalam Community Shield. Kesepakatan itu didukung oleh Direktur Olahraga dan Ashworth dan Kepala Eksekutif Omar Berrada. MU membandrol Sancho 60 juta euro seperti PSG menilai Ugarte 60 juta euro. Ini bukan suatu kebetulan. Jadon Sancho ingin bermain untuk Paris Saint-Germain. MU meminta lebih dari 50 juta pound, tetapi kesepakatan tidak akan tercapai minggu ini karena ini bukan masalah sederhana. Pemain sayap Inggris itu bisa meninggalkan United untuk membebaskan upah dan meredakan kekhawatiran atas aturan laba dan keberlanjutan, dengan gelandang Uruguay menjadi target untuk pindah ke arah yang berlawanan. Sancho bisa bergabung dengan Paris Saint-Germain dengan status pinjaman, dengan kewajiban untuk membeli, setelah negosiasi antara klub Prancis dan Manchester United. Kedua klub berusaha untuk membuka kesepakatan, yang juga bisa membuat Ugarte pindah ke arah yang berlawanan dari Old Trafford. Pembicaraan telah berlangsung selama berminggu-minggu, dan dipahami bahwa ada harapan bahwa kedua klub dapat mencapai kesepakatan. United melihat gelandang sebagai posisi yang paling mereka butuhkan, dengan Ugarte telah lama dilihat sebagai opsi utama. Struktur pasti dari kesepakatan apapun masih jauh, tetapi kemajuan akan membuat United semakin dekat ke Ugarte.
Manchester United berharap Toby Collier tumbuh menjadi seseorang yang cocok dengan peran nomor 6, lebih cepat daripada pemain manapun di pasar saat ini. United akan mencoba dan merekrut gelandang, tetapi itu bukan gelandang yang profilnya setipe dengan Collier dan menghambat perkembangannya. Manuel Ugarte dan Youssouf Fofana dipandang sebagai dua kesepakatan independen, di mana jika cukup banyak dana terkumpul, kedua profil dapat direkrut. Manuel Ugarte bersikeras untuk pindah ke Manchester United, karena kedua klub masih dalam tahap pembicaraan. PSG ingin menjualnya, dengan Jorge Mendes memimpin negosiasi. Erik ten Hag secara pribadi tertarik pada Ugarte, yang juga telah diangkat sebagai pilihan yang sangat menjanjikan oleh hierarki perekrutan baru klub. Tentunya ada peluang untuk pertukaran langsung antara Jadon Sancho dan Ugarte. Itu akan sangat luar biasa secara finansial. Sementara itu, Direktur Olahraga Napoli, Giovanni Manna, berada di Inggris dan akan mengadakan pembicaraan dengan MU tentang kepindahan Scott McTominay. Dan Kapten MU sendiri, Bruno Fernandes, menandatangani kontrak barunya di United hari ini. Kontraknya diteken minggu ini, rencananya 100% dikonfirmasi dengan pengumuman resmi menyusul. Kontrak berlaku hingga Juni 2027 plus opsi untuk musim berikutnya. Luke Shaw akan absen pada pertandingan pembuka musim Liga Primer karena cedera betis yang dialaminya pada awal latihan pramusim. Ia tengah berupaya keras untuk memulihkan diri agar dapat kembali bermain bagi timnas Inggris di jeda internasional pertama. Dengan cederanya Luke Shaw dan Tyrell Malacia, MU tertarik mendatangkan bek kiri, kemungkinan besar free agent atau pemain pinjaman. Sementara Diogo Dalot dan Noussair Mazraoui dapat bermain menjadi bek kiri sementara, Ten Hag lebih memilih opsi bek kiri natural, sementara Luke Shaw dan Tyrell Malacia cedera. Harry Amas saat ini belum dianggap siap untuk masuk tim utama. Marcos Alonso, free agent saat ini, jadi kandidat terkuat. Pilihan lainnya, Ben Chilwell yang sedang galau. Chelsea menjelaskan padanya bahwa ia dapat pergi jika ada tawaran yang sesuai. Manchester United mungkin menguji pendirian Brentford atas Ivan Toney dengan tawaran kesepakatan pinjaman dengan kewajiban membeli di akhir jendela transfer musim panas, menurut Independent. The Best masih bertahan dengan harga setidaknya 60 juta pound untuk striker internasional Inggris tersebut, biaya yang tidak ingin dibayar oleh Setan Merah untuk pemain yang kontraknya akan habis musim panas mendatang. Brentford berisiko kehilangan Toney secara gratis di akhir musim jika mereka tidak dapat mencapai kesepakatan bulan ini, namun kesepakatan pinjaman mungkin menarik bagi mereka, asalkan disertai dengan opsi wajib untuk membeli. Striker internasional Denmark Rasmus Højlund cedera. Dan rekrutan musim panas Joshua Zirkzee belum meningkatkan kecepatannya setelah absen dalam tur pramusim di Amerika Serikat. Hal ini memaksa United untuk menurunkan Bruno Fernandes sebagai pemain nomor 9 melawan Manchester City di Community Shield pada hari Sabtu, dan mereka dapat melakukannya lagi di pertandingan pembuka Liga Premier melawan Fulham pada hari Jumat. Kesepakatan hemat biaya untuk pemain berusia 28 tahun itu masih terbukti menarik, seperti yang bisa mereka lakukan dengan jasanya saat ini. Setelah menghabiskan sekitar 155 juta pound musim panas ini untuk membeli Leny Yoro, Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui, Setan Merah tidak lagi ada kekhawatiran terhadap aturan keuntungan dan keberlanjutan. Kesepakatan pinjaman adalah pilihan terbaik mereka saat ini, tanpa pusing memikirkan lebih banyak penjualan untuk menghasilkan lebih banyak dana transfer. Memasukkan Toney bisa membuat perbedaan besar saat United berupaya untuk menantang trofi besar.